Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ciri khas atau pertumbuhan porang yang kita tanam dari di bawah naungan. Untuk lebih lengkap atau jelas gimana ciri-ciri ataupun kelamaannya kita menanam porang atau perkembangan katanya kita tanam di bawah naungan. Untuk lebih jelas yuk simak video saya selanjutnya. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada masih setia di channel saya Erwin Sabung. Semoga di kesempatan pagi ini masih diberikan masih ada rohani. Maaf baru sempat mengupload atau membuat video lagi karena ada faktor kesibukan yang harus dijalani. Di kesempatan pagi ini seperti biasa, yang masih setia di channel saya Erwin Sabung, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Dan atas kebaikan saudara, dan semoga Allah SWT yang membalas. Semoga di kesempatan pagi ini semua petani porang di seluruh Nusantara masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani serta dilancarkan dalam aktivitas. Di kesempatan ini saya berada di lokasi yang ditanam di bawah naungan, contohnya seperti ini kawan. Ini saya akan bahas di kali ini yaitu ciri khas dari pertumbuhan porang yang ditanam di bawah naungan, yaitu beserta perkembangan dari katanya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kita dalam budidaya porang, tentunya kita harus bisa membedakan tentang lahan kita, gimana lahan kita kan berbeda. Ada juga yang punya lahan di bawah naungan ataupun di luar naungan, tanpa naungan. Ciri khas pertumbuhan porang yang ditanam di bawah naungan, contohnya dari segi katanya itu pertama dia akan besar-besar. Ini di usia kurang lebih 3 bulan kawan. Nih contoh seperti ini ciri khas pertama kalau kita tanam di bawah naungan. Jadi katanya ini tidak banyak tapi cenderung besar-besar. Ini contohnya seperti ini. Ini menurut pengalaman saya yang saya alami selama budidaya tentang porang. Jadi ada kurang lebihnya, mungkin mohon maaf bagi para suhu ataupun senior. Nah ini contoh yang utama yaitu dari katanya itu cenderung besar-besar seperti ini. Nah, ini dapat kita lihat kawan ini. Terus dari yang kedua kita lihat dari batangnya. Dari batangnya kita lihat seperti ini, yaitu kalau kita penanaman di bawah naungan itu rata-rata ini batangnya tinggi, kecil dan tinggi, ini teman-teman tinggi. Karena apa disebabkan? Karena dia batangnya tinggi, disebabkan karena dia mengejar sinar matahari. Karena di bawahnya, di atasnya ada naungan ataupun naungan pohon jati ataupun naungan sengon ataupun naungan bambu ataupun naungan kelapa. Itu ciri khasnya. Jadi ciri khasnya kita tanam porang di bawah naungan seperti itu. Yang ketiga yaitu rawan sekali bagi cuaca hujan. Itu cuaca hujan itu rawan sekali karena tumbuhan sendiri cenderung tinggi dan itu rawan sekali roboh. Jadi kita harus mengantisipasinya. Yaitu keunggulan kita tanam di bawah naungan seperti ini kawan. Ini kurang lebih setengah hektar nyampe sana ini. Ini tumbuhan saya tanam di bawah naungan pohon kelapa. Dan ada juga semi pohon-pohon yang lain seperti jengkol, pete atau gimana, atau seperti ini. Ini lahan saya yang nomor 1 yang sering saya bagikan untuk pemirsa. Nah, itu kita hanya sekedar sharing, semoga sharing saya ini bermanfaat. Yaitu ini ciri-ciri dari kita tanam di bawah naungan. Makanya bagi pemula jangan kaget umpama menemukan di suatu saat hari nanti bahwa kenapa kok tumbuhan saya di bawah naungan itu kok tumbuhannya tinggi-tinggi, terus kok kalau ada hujan ataupun angin tepat roboh. Itu kelemahan dari penanaman di bawah naungan. Dan keunggulannya yaitu yang kita bahas tadi kawan. Jadi keunggulannya katanya ini cenderung
ciri khasnya besar-besar seperti ini. Ini katak tengahnya aja udah hampir setelur ayam ini. Nah, jadi ciri pertama yaitu dari kataknya itu besar-besar tapi tidak banyak. Nah, terus yang ciri kedua yaitu bahwa batangnya ini tinggi-tinggi. Contoh seperti ini, tinggi-tinggi kawan. Tinggi seperti ini. Nah, tinggi seperti ini. Nah, tinggi-tinggi. Jadi kelemahannya umpama nanti ada hujan berturut-turut, itu kelemahannya kalau ada angin akan roboh seperti ini. Ini coba kita lihat, ini akan roboh seperti ini kawan. Jadi semua itu bisa kita antisipasi, cuma ciri khas yang kita membedakan antara tanam di bawah naungan ataupun di luar naungan seperti itu. Kalau di luar naungan biasanya itu tumbuhannya pendek, tidak tinggi seperti ini, tapi dia kokoh. Kataknya kecil tapi banyak. Itu yang saya alami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi petani pemula. Tentunya kita lahan tuh tidak jadi masalah, kita mau nanam lahan di bawah naungan ataupun tidak, itu tergantung lahan kita. Tapi itu adalah ciri-ciri kalau kita penanaman di bawah naungan. Mungkin hanya itu video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.